Para sahabat, Relung Batin kali ini mengajak Anda untuk merenungkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap ucapan yang kita miliki. Ucapan itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Karena dengan ucapan kita bisa menjadi bertengkar. Karena ucapan juga kita bisa menjadi bermusuhan dengan orang-orang yang sebetulnya dekat dengan kita. Di sisi lain, ucapan secara positif dia bisa memberikan suatu peneguhan, penguatan, semakin mempererat tali persaudaraan. Padahal sebetulnya ucapan itu tidak mudah untuk disampaikan. Karena ucapan itu mempunyai banyak arti, mempunyai banyak makna. Dari sudut pandang yang berbeda, ucapan yang sama bisa diartikan berbeda sekali dengan apa yang diinginkan. Dengan disposisi batin atau dengan sikap yang berbeda, maka tujuan baik yang dimaksud oleh si penyampai ucapan ternyata bisa ditangkap secara negatif, dan akibatnya antara apa yang menjadi tujuan sangat jauh berbeda dengan penerimaan keinginan yang mau dicapai. Oleh karena itu, bijaksana dalam ucapan adalah suatu sikap yang layak terus-menerus kita sadari. Nah, bagaimanakah sikap bijak dalam ucapan? Yang pertama, bahwa kita seringkali mendengar orang yang pandai bicara adalah orang yang ngomongnya banyak. Orang yang bisa berucap dengan cepat, banyak sekali yang bisa dia sampaikan. Padahal prinsip pokoknya, pandai bicara itu tidak sama artinya dengan banyak bicara. Orang yang pandai bicara adalah orang yang secara tepat memilih kata yang tidak banyak dan bertele-tele, tetapi tersampailah tujuan, dipahami oleh si penerima, si pendengar. Oleh karena itu, orang yang pandai bicara adalah orang yang mampu menentukan pilihan kata secara tepat. Maka disebut dia berkata secara efektif. Nah, karena tidak banyak kata yang dia ucapkan, tetapi apa yang dia inginkan itu terkumpul, terakumulasi dengan baik, maka menjadi efisien. Maka orang yang pandai bicara adalah orang yang efektif dan efisien dalam memilih kata, mengolah intonasi, mengolah penyampaian, dan dia bisa menempatkan pada situasi yang tepat. Sebaliknya, orang yang banyak bicara adalah orang yang hanya mengumbar kata-kata, dan kata-kata itu seringkali tidak menjelaskan tujuan yang mau dia sampaikan. Akibatnya, kata-kata yang banyak ternyata tidak menjelaskan tujuan apa yang mau dia sampaikan. Berikutnya, dengan kata yang banyak, maka tidak menjadi efektif, tidak menjadi tepat, bahkan menjadi bias. Akibatnya, si pendengar malah menjadi bingung dan tidak tersampaikan. Yang kedua, bahwa kata yang diucapkan itu sebetulnya mempunyai kekuatan yang sangat dasar dan bisa mempengaruhi. Pengaruhnya bisa positif dan bisa negatif. Pengaruh yang positif akan memberikan peneguhan, bukan banyaknya kata, tetapi kata yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pendengar, yang mempengaruhi pendengar, yang akhirnya pendengar merasa bahwa itu sangat-sangat dia butuhkan. Maka kita mendengar istilah quote. Quote adalah kata singkat tetapi kaya makna. Nah, makna yang terkandung dalam quote itu, dan kalau itu diyakini, maka quote itu akan memberikan sebuah motivasi. Motivasi bagi yang mendengarkan atau motivasi bagi pendengar, sehingga dia betul-betul merasa terbantu, tersupport, terdukung untuk menjadi lebih efektif, untuk lebih bergairah dalam menjalani apa yang sedang dia alami. Sementara kata-kata negatif
Ini menurut Cynthia Morton, itu bisa diibaratkan seperti tangan kita membentuk cakar. Dan ketika tangan seperti cakar ini dan kita kenakan kepada orang, maka orang akan menjadi sakit. Nah, karena sakit bisa saja sakitnya sangat parah, maka orang menjadi tidak berdaya. Maka dia sebut dengan cakar lumpuh. Kata-kata negatif itu adalah kata-kata yang menyinggung perasaan, yang membuli, yang melemahkan semangat orang, yang tidak memberikan apresiasi, tetapi lebih cenderung untuk menegasikan sesuatu yang baik dan benar. Ditambah, kata yang negatif adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Kata yang kita ucapkan bukan hanya intonasinya yang kasar, tetapi kata itu sendiri tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya orang merasa tertipu, orang merasa terbohongi, orang menjadi hoax ketika kita mendengarkan berita itu atau informasi itu. Ini menjadi negatif. Dan kalau kata-kata kita yang kita ucapkan menjadi negatif, maka akibatnya bisa fatal. Seringkali persahabatan menjadi rusak hanya karena negatifnya ucapan. Oleh karena itu, kita perlu belajar banyak terhadap perkataan kita, terhadap ucapan kita. Perkataan dan ucapan yang sesuai dengan waktu, sesuai dengan budaya, sesuai dengan audiensnya, maka kata-kata itu akan memberikan inspirasi dan menyenangkan. Kata-kata itu akan menghibur. Tapi kata-kata yang tidak tepat, maka seringkali dipandang dari sudut yang berbeda, maka akan menimbulkan suatu gesekan-gesekan yang sangat besar. Hanya satu kata ternyata bisa merusak reputasi kita. Oleh karena itu, saya mengajak Anda melalui relung batin ini untuk berpikir secara cermat, memilih kata secara tepat, dan tahu situasi dan kondisi yang tepat meskipun kita sudah biasa terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap pengajar, terhadap pimpinan, terhadap siapapun. Kita harus mampu memilih kata yang tepat dan cara menyampaikannya secara tepat. Karena itu kita harus belajar terus-menerus untuk bisa menyampaikan ucap yang tepat, ucap yang beradab, ucap yang mempunyai etika. Karena dengan ucapanlah sebetulnya diri kita pun bisa dinilai untuk menggambarkan apakah kita manusia yang berbudaya, manusia yang memang menyadari bahwa dia mempunyai sopan santun, dia mempunyai unggah-ungguh, atau manusia yang tidak mengerti bahwa apa yang dia ucapkan sebetulnya merendahkan harkat martabat kemanusiaannya. Akhirnya saya harus mengatakan, dengan ucapan kita tetap bisa menaikkan nilai-nilai kita sebagai manusia. Karena dengan ucapan kita bisa menjatuhkan manusia yang lain. Karena itu, mari kita bangun ucapanku menjadikan manusia semakin manusia. Menghargai manusia dengan ucapan. Mengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan kita dalam ucapan, maka akan memperteguh dan mendorong supaya ucapan kita itu bermakna. Karena ucapan mempunyai daya kekuatan yang sangat dahsyat. Berkat itu pun disampaikan dengan ucapan. Maka ucapan dalam berkat adalah isi atau nilai-nilai kedalaman dari keinginan yang memberikan untuk yang terbaik, dan itu dilekatkan dalam ucapan Tuhan. Karena itu, berhati-hatilah dalam ucapan, bijaksanalah dalam ucapan, karena ucapan menjadi tanda harkat martabat kita. Salam sehat.